kita akan membuat data baru. Kita klik data perusahaan baru, lalu kita klik titik 3, lalu kita dapat menyimpan di disk PC. Setelah itu kita simpan di Windows C atau D, lalu ketik file nama data perusahaan tersebut. Lalu setelah mengetik file nama, kita bisa mengklik create atau enter. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita memasukkan kata kunci yaitu supervisor. Setelah memasukkan kata kunci, lalu kita klik OK. Masukkan bahasa yang digunakan oleh perusahaan, lalu klik lanjut. Di OneCard Salon saya menggunakan metode impor, maka saya memilih persiapan mahir, lalu klik lanjut. Di OneCard Salon menggunakan mata uang Indonesia atau kita gunakan mata uang yang digunakan oleh data perusahaan tersebut. Lalu kita klik lanjut. Masukkan nama perusahaan OneCard Salon, alamat, tanggal mulai tutup buku, tahun fiskal, dan juga default periode sesuai dengan data. Lalu klik lanjut. Masukkan nomor seri faktur pajak, NPWP, nomor pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, serta KLU SPT. Lalu klik lanjut. Untuk daftar akun, hapus semua akun kecuali opening balance dan retained earning. Untuk pengisian ekuitas saldo awal, isikan akun opening balance. Lalu klik untuk import dari berkas. Klik ikon berkas kuning, lalu pilih Excel dari file of type, lalu masukkan file tersebut. Setelah memasukkan file, lalu kita klik open. Lalu klik ambil data. Hapus nomor akun, nama akun dari data sumber. Isikan nomor akun, nama akun, saldo awal, tipe akun, serta akun induk. Untuk tipe akun, isikan definisi akun dan sesuaikan dari akun data sumber. Lalu klik import data. Lalu kita klik lanjut. Isikan akun default mata uang dengan akun hutang usaha, piutang usaha, uang muka penjualan, uang muka pembelian, penjualan, serta laba rugi keduanya. Isikan dengan beban lain-lainnya. Lalu klik lanjut. Untuk syarat pembayaran COD, isikan jatuh tempo 0 dan net 30, jatuh temponya 30. Masukkan kode pajak T, nama PPN, keterangan pajak pertambahan nilai, dan nilainya 10. Masukkan akun pajak penjualan PPN keluaran, pajak pembelian PPN masukkan. Lalu klik lanjut. Masukkan metode pengiriman yaitu sepeda motor. Lakukan hal yang sama untuk mengimport dari berkas. Syarat isikan net 30 dengan net 30, COD dengan COD. Pajak pertambahan nilai isikan dengan PPN. Lalu klik import data. Lakukan hal yang sama seperti mengimpor file pelanggan.
Untuk proyek dan daftar departemen, gedung dan kategori barang tidak diisi. Untuk akun default barang, akunnya yaitu persediaan, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, barang terkirim, HPP, persediaan, serta barang belum tertagih. Untuk metode biaya, gunakan metode rata-rata atau average. Lakukan hal yang sama dalam mengimpor dari berkas. Isikan dengan no barang, deskripsi barang. Untuk tipe barang, isikan persediaan dengan persediaan, servis dengan servis. Lanjut, isikan dengan kuantitas, total biaya, unit 1, def harga jual 1, tanggal, isikan kode pajak penjualan dengan PPN. Isikan juga kode pajak pembelian dengan PPN. Isikan tipe persediaan dengan barang jadi. Isikan tipe aset tetap kena pajak secara manual karena tidak memiliki filenya. Lakukan pengisian tipe aset tetap secara manual. Ulangi impor dari berkas untuk daftar aktiva tetap. Setelah mengimpor data dari aktiva tetap, kita klik lanjut seterusnya. Setelah menyelesaikan impor data, lalu kita klik selesai. Untuk melakukan periodik, kita ke menu aktivitas, periodik, lalu ke periodik akhir bulan. Setelah itu kita lakukan periodik akhir bulan tahun 2014. Jangan lupa membuat jurnal opening balance dan laba ditahan agar tujuannya neraca kita balance. Untuk date atau tanggal kita isikan 1 Januari 2015. Isikan akun debit yaitu opening balance sebesar 830 juta.
Untuk akun kredit kita isikan dengan retained earning sebesar 830 juta. Setelah pengisian jurnal, kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita cek neraca saldo klasik, kita klik menu laporan, daftar laporan, lalu buku besar, lalu kita klik neraca saldo klasik. Isikan tanggal dengan 31 Desember 2014. Berikut adalah jumlah neraca saldo klasik yang sudah balance. Berikutnya kita isikan dengan transaksi-transaksi berikut. Transaksi yang pertama adalah order payment. Order payment berada di kas dan bank, lalu pembayaran. Isikan data masing-masing transaksi. Untuk transaksi yang pertama, isikan akun perlengkapan sebesar 450.000. Jangan lupa untuk klik rupiah agar balance. Setelah terisi, lalu kita klik simpan dan tutup. Sama seperti transaksi yang pertama, transaksi kedua yaitu order payment. Isikan data sesuai dengan data transaksi. Untuk transaksi yang kedua, isikan nama akun beban iklan sebesar 600.000. Lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu sales order. Untuk sales order, kita klik menu penjualan, lalu kita pesan penjualan. Isikan data transaksi seperti nomor SO, tanggal, nomor PO, dan juga syarat. Untuk pengisian barang, kita isikan dengan kode, deskripsi, kuantitas, harga per unit, dan total harga. Lalu, klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu delivery order. Delivery order pada menu penjualan, pengiriman pesanan. Isikan data sesuai dengan transaksi tersebut. Untuk pengisian barang, kita klik pilih pesanan dengan nomor SO15001. Lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu sales invoice, yang berada pada faktur penjualan. Lalu klik bayar untuk masuk ke cash receive. Lalu checklist bayar. Lalu klik simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi yang keenam, yaitu delivery order. Pada pengiriman pesanan, isikan data sesuai dengan transaksi. Lanjut ke transaksi yang ketujuh, yaitu sales invoice ke faktur penjualan. Isikan data sesuai dengan data transaksi. Untuk pengisian barang, kita klik pilih pengiriman, pilih keduanya. Lanjut kita ke transaksi yang ke-8, yaitu cash receive, klik penerimaan penjualan.
Lalu checklist bayar sebesar 8 juta. Lanjut ke transaksi yang ke-9, yaitu order payment pada pembayaran kas. Isikan data sesuai dengan data transaksi tersebut. Untuk transaksi yang ke-9, isikan nama akun, beban, telepon, listrik, air sebesar 865.000. Lanjut transaksi 10, yaitu purchase order. Lalu pilih menu pembelian, klik pesanan pembelian. Isikan data sesuai dengan data transaksi. Lalu klik uang muka. Setelah masuk ke purchase invoice, kita masukkan data sesuai data transaksi tersebut. Isikan unit price sebesar 2.500.000, lalu klik amount. Selanjutnya, klik bayar pemasok. Setelah masuk ke purchase payment, isikan data sesuai dengan data transaksi. Lanjut transaksi yang 11, kita membuat surat jalan. Pada menu pembelian, klik penerimaan barang. Jika seperti ini, klik OK terlebih dahulu. Setelah itu, klik menu persiapan, preferensi, dan juga klik pembelian. Lalu atur akun menjadi HBP. Lanjut di transaksi 12, yaitu purchase invoice. Lanjut transaksi 13, yaitu membuat bukti memorial. Ada pada menu daftar, lalu klik barang dan jasa. Lalu klik baru, pilih tipe barang servis. Lalu isikan nama keterangan barang tersebut. Lalu atur harga di penjualan dan pembelian. Lakukan ulang untuk menambahkan barang. Lalu klik perbarui. Lanjut ke transaksi 14, yaitu sales invoice. Pada menu penjualan, klik faktur penjualan. Lalu isikan data transaksi tersebut.
Lalu klik bayar. Selanjutnya transaksi 15 yaitu sales order. Lalu isikan data transaksi tersebut. Lalu klik uang muka. Setelah masuk ke sales invoice, masukkan data dalam transaksi. Masukkan unit price sebesar 6 juta. Lalu kita klik bayar. Setelah itu kita masuk ke cash receive, masukkan data dalam transaksi. Lanjut transaksi 16 yaitu delivery order. Isi data sesuai dengan data transaksi. Selanjutnya klik faktur. Setelah masuk sales invoice, kita masukkan data transaksi tersebut. Selanjutnya transaksi 17 yaitu sales retur. Isikan data transaksi tersebut. Untuk nomor sales invoice, pilih SI 15005. Selanjutnya transaksi 18 yaitu sales invoice. Selanjutnya isi data transaksi tersebut. Selanjutnya transaksi 19 membuat bukti memorial. Klik menu persediaan, lalu klik grup. Isikan data transaksi tersebut. Harga jual diisi sebesar 200.000. Jumlah unit bisa dihitung dari jumlah kuantitas barang. Selanjutnya transaksi 20 yaitu bukti memorial. Yang pertama, pembayaran beban administrasi bank di kas pembayaran. Isikan data transaksi tersebut. Isikan akun beban administrasi bank sebesar 560.000. Yang kedua, penerimaan pendapatan bunga. Klik kas pada menu penerimaan. Kemudian isikan data transaksi tersebut.
nama akun, yaitu pendapatan bunga sebesar 3.200.000. Selanjutnya, transaksi 21 membuat lembaran penyesuaian stok. Klik menu persediaan, lalu klik penyesuaian persediaan. Masukkan data transaksi tersebut. Untuk akun bisa diisi harga pokok penjualan atau HPP. Jangan lupa isi kuantitas, yaitu berjumlah 5. Selanjutnya transaksi 22, yaitu membuat bukti memorial. Pada menu persediaan, klik set harga penjualan. Isikan data transaksi tersebut. Isikan dengan harga baru 1. Isikan 5. Lalu klik persentase. Lalu klik biaya akrual. Klik pilih barang. Lalu pilih semua. Klik OK. Jangan lupa klik sesuaikan agar harga 1 muncul. Selanjutnya transaksi 23, yaitu order payment pada kas pembayaran. Kemudian isikan data transaksi tersebut. Isikan akun beban gaji sebesar 4.500.000. Selanjutnya transaksi 24, yaitu membuat jurnal penyesuaian PPN. Pada menu laporan, daftar laporan, klik laporan pajak Indonesia, pilih PPN kurang bayar. Isikan bertanggal 1 Januari 2015. Lalu klik OK. Setelah itu membuat bukti jurnal, klik menu buku besar lalu bukti jurnal umum. Isikan data transaksi tersebut. Untuk akun debit, PPN kurang bayar sebesar jumlah PPN kurang bayar sebelumnya. Lakukan ulang pengecekan PPN pada PPN masukan. Isikan akun PPN masukan pada debit sebesar jumlah PPN masukan. Lakukan kembali pengecekan PPN pada PPN keluaran. Isikan akun PPN keluaran pada kredit sebesar jumlah PPN keluaran.
Selanjutnya transaksi 25 yaitu membuat jurnal penyesuaian. Untuk akun beban penyusutan gedung pada debit sebesar 5 juta. Untuk akun beban penyusutan kendaraan pada kredit sebesar 5 juta. Pengecekan keseluruhan jurnal. Pada menu laporan, daftar laporan, buku besar, klik keseluruhan jurnal. Masukkan dari tanggal 1 Januari 2015. Selanjutnya pengecekan neraca saldo klasik. Pada menu laporan keuangan, klik laba rugi standar.